أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal, wahai Rasulullah, manusia mana yang paling afdal? Ya, kita tahu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka berusaha mencari amalan-amalan yang terbaik. Oleh karenanya kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi SAW sering ditanya tentang amalan-amalan yang terbaik. Seperti ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ila Allah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Seperti ya Rasulullah, ayul imani afdal, ya Rasulullah, iman apa yang paling afdal? Seperti dalam hadis ini, ya Rasulullah, ayun nasi afdal, wahai Rasulullah, manusia mana yang paling afdal? Karena mereka sadar bahwasanya umur mereka cuma sedikit, kesempatan untuk beramal tidak banyak. Oleh karenanya mereka mencari amalan-amalan yang terbaik. Tidak mungkin seorang melakukan seluruh amal soleh. Abwabul khair katsirah, pintu-pintu kebaikan terlalu banyak. Oleh karenanya perlu untuk mencari amalan-amalan yang terbaik. Di antara amalan yang ditanyakan oleh para sahabat, ayyun nasi afdal, amalan manusia mana yang paling afdal wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan, yaitu orang yang membersihkan hatinya dan lisannya jujur, yang lisannya jujur. Para sahabat tatkala mendengar kalimat mahmum, mereka tidak biasa mendengar kalimat mahmum. Mereka berkata, qalu ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu. Lisan yang jujur kami sudah ngerti wahai Rasulullah. Fama mahmumul qalb, apa yang dimaksud dengan menyapu hati? Karena kalimat khamamtul bait maknanya adalah menyapu rumah. Jadi khamama diambil dari kalimat yang artinya menyapu. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, apa maksud engkau ya Rasulullah dengan mahmumul qalb, yaitu hati yang telah disapu? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, kullu an-naqi, yaitu an-naqiyut taqiyu la ithma alaihi wala baghyu wala ghil wala hasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan hati yang disapu adalah hati yang bersih, yang bertakwa, tidak ada dosa, tidak ada kezaliman, tidak ada dengki dan tidak ada hasad. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia yang terbaik. Oleh karenanya dari hadis ini sangat diketahui tentang pentingnya kita membersihkan hati kita. Setelah kita membersihkan lisan kita, tidak berdusta, tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak menggibah orang lain, kita juga perhatikan masalah hati kita. Ini kembali kepada akhlak yang mulia. Kita tahu keutamaan akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Bahwasanya di akhirat kelak tidak ada yang lebih berat daripada timbangan akhlak yang mulia. Di antara bentuk akhlak yang mulia adalah menjaga lisan dan menjaga hati. Tadi kata Nabi SAW, kullu mahmumil qalb, yaitu setiap hati yang disapu. Karena khamamtul bait, sebagaimana perkataan Ibnu Al-Athir dan yang lainnya, khamamtul bait artinya menyapu rumah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hati kita senantiasa didatangi oleh hal-hal yang mengotori hati kita. Oleh karenanya kita perlu menyapu hati kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang mengotori hati kita, seperti hasad, dengki, suudzon dan yang lainnya, terutama sesama kaum muslimin. Ya, kita berusaha berprasangka baik, tidak hasad kepadanya, tidak dengki kepadanya, tidak jengkel kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang seperti ini. Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin, kaum Ansar, mereka berkata, "Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang beriman sebelum kami.
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah kau jadikan dalam hati kami rasa dengki, rasa hasad terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya sungguh menyedihkan jika terjadi pertikaian di antara dua muslim, saling hasad, saling mendengki, saling suudzon, saling mencari-cari kesalahan. Ini adalah perkara yang menyedihkan, yang sangat dibenci oleh syariat dan menjauhkan seorang. Tadinya orang menjadi afdhalun nas, orang yang terbaik, bisa menjadi orang yang terburuk. Jadi orang yang terburuk kenapa? Karena mengotori hatinya dengan perkara-perkara yang buruk. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu iyyakum, ya, suatu kebahagiaan jika kita bisa membersihkan hati kita, tidur dalam keadaan tenang. Kalau ada orang buat salah kepada kita, kita maafkan, ya. Oleh karenanya memaafkan, berlapang dada merupakan kelezatan yang dirasakan oleh para anbiya, para rasul dan para orang-orang saleh. Ya, mereka tidak memiliki dengki dalam hati mereka terhadap orang-orang lain, ya. Bagaimana para anbiya, bagaimana para rasul dan juga bagaimana orang-orang saleh. Karena memaafkan adalah kelezatan tersendiri. Kita dapati sebagian orang mau tidur aja sulit. Jadi mau tidur dia harus maksa dulu untuk bisa tidur. Kenapa? Dia jengkel sama orang. Kadang dia jengkel sama temannya, jengkel sama teman kantornya, jengkel sama teman ngajinya, jengkel sama bahkan kerabatnya, sama omnya, sama bibinya. Karena masalah ini terkadang jengkel sama bapaknya, sama ibunya. Sehingga dia mau tidur sulit. Dia harus berusaha untuk sudah meletakkan bantal di kepalanya, tidak tidur-tidur juga. Kenapa dia hatinya enggak bersih, hatinya enggak enak. Antum enggak usah cari-cari masalah, ya. Sudah. Dia orang ngomongin antum, orang jelek-jelekan antum. Udah antum boleh bantah tapi maafkan sehingga antum tidur dengan tenang. Tapi kalau antum mikirkan bagaimana bisa balas dendam, bagaimana bisa menjatuhkan dia, sudah dijatuhkan dia tidak jatuh-jatuh juga, antum semakin gelisah. Antum bantah dia juga tidak jatuh-jatuh, dia semakin tinggi. Antum semakin jengkel dan semakin jengkel, maunya dia mati enggak mati-mati juga. Orangnya tambah gemuk, orangnya tambah. Artinya apa? Antum menderita sendiri. Oleh karenanya seorang yang memaafkan dia paling bahagia. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Yusuf, bagaimana sifat memaafkan Nabi Yusuf. Masih kecil sudah dibuang sama kakak-kakaknya, dimasukkan dalam sumur, dipisahkan dari ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Dipisahkan sebagai perkataan Ibnu Katsir dan ahli tafsir yang lainnya, sekitar ada yang bilang 20 sekian tahun, ada yang bilang 40 tahun dipisahkan dari ayahnya. Masih kecil, si kecil Yusuf dilempar dalam sumur. Ini kezaliman yang luar biasa, dipisahkan dari ayah. Apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf? Mereka tidak peduli, yang penting dilempar dalam sumur. Kemudian diambil oleh orang, bukan ditolong, dikeluarkan dari sumur, dijadikan apa? Dijadikan budak yang diperjualbelikan. Ini penghinaan kan? Sampai akhirnya Nabi Yusuf hanya melampaui berbagai macam ujian sampai akhirnya dia menjadi seorang menteri terkenal di negeri Mesir. Kemudian dia mengundang bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya semua dibawa ke Mesir. Ya, tatkala kakaknya datang meminta bantuan kepada Nabi Yusuf, tatkala mereka diserang dengan musim paceklik, tidak ada makanan, mereka datang menemui Nabi Yusuf minta bantuan. Ini saatnya kesempatan bagi Yusuf alaihissalam untuk balas dendam. Untuk balas dendam kepada siapa? Kakak-kakaknya yang telah menjerumuskan dia dalam sumur. Akan tapi ternyata Nabi Yusuf memaafkan mereka. Kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Wahai saudara-saudaraku, tidak ada celaan bagi kalian sama sekali. Semoga Allah mengampuni kalian. Nabi Yusuf langsung berlapang dada, sama sekali dia mengatakan tidak ada celaan bagi kalian. Bukan dia memaafkan dengan marah-marah, dengan muring-muring, ya, sambil ngomel-ngomel memaafkan, tidak, memaafkan dengan sangat tenang, dengan mengatakan tidak ada celaan bagi kalian sama sekali, ya. Yaghfirullahu lakum, bahkan dia berdoa agar Allah mengampuni saudara-saudaranya tersebut. Kalau seandainya Yusuf menyimpan dendam terhadap kakak-kakaknya, mungkin selama 20 tahun dia gelisah, kapan saya bisa balas sama kakak-kakak saya. Tapi tidak, dia tenang aja, dia jalani kehidupan sebagaimana adanya, dia memaafkan sehingga dia tenang. Begitu kakaknya datang kesempatan balas dendam, dia pun tidak balas dendam, bahkan dia maafkan, bahkan dia kasih bantuan sama saudara-saudaranya. Hati menjadi tenang orang seperti ini, hidupnya tentram. Lihatlah Nabi Muhammad SAW yang telah diusir dari kota Mekah, diusir dari kampung halamannya, dipisahkan dari rumahnya, harus meninggalkan hartanya, dimusuhi oleh kerabatnya. Akhirnya Rasulullah SAW harus pergi ke kota Madinah bersama para sahabat-sahabat yang tadinya kaya menjadi miskin. Kemudian setelah 8 tahun berikutnya, Nabi Muhammad SAW setelah menyusun kekuatan berhasil menaklukkan kota Mekah, kampungnya dulu yang telah mengusirnya. Maka datanglah orang-orang kafir Quraisy menemui Nabi SAW. Mereka ketakutan, mereka menyangka Nabi akan membunuh mereka. Mereka menyangka Nabi akan balas dendam. Maka Nabi bertanya kepada mereka, apa yang kalian
menurut kalian saya ini bagaimana? Bagaimana persangkaan kalian terhadap aku? Maka kata mereka, akhun karim, ibnu akhin karim. Ya, kata mereka, engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Mereka muji-muji Nabi SAW. Maka dia mengatakan, ma qultu lahum illa ma qala akhi Yusuf. Aku tidak mengatakan kepada kalian kecuali apa yang telah dikatakan oleh saudaraku Yusuf. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Rasulullah SAW maafkan mereka. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW, antumut tulaqa. Rasulullah SAW mengatakan kalian bebas, silahkan bebas. Dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah azanillahu yakum, seorang yang berusaha membersihkan hatinya dari dengki, dari hasad, dari jengkel, dari dongkol, maka dia hidup dengan penuh kebahagiaan, hidup dengan penuh ketenangan. Lihatlah bagaimana Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Saya tidak berbicara tentang Syekh Ibnu Taimiyah atau yang lainnya. Saya berbicara tentang ulama yang ada di abad 20. Siapa Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang hidup di zaman kita ya. Saya pernah dengar ceramah tentang Syekh bin Baz rahimahullah. Satu saat dia pernah masuk di pengadilan bersama salah seorang pemuda. Hari pemuda tersebut diberi hukuman yang berat. Maka sang pemuda pun mencela-cela Syekh bin Baz. Mencela-cela Syekh bin Baz, dimaki-maki sama pemuda tersebut. Sang polisi mengatakan, saya pun melihat Syekh bin Baz, apa saja yang diperintahkan Syekh bin Baz akan saya kerjakan. Suruh mukul orang ini saya mukul, suruh penjarakan saya penjarakan. Dan Syekh bin Baz hanya menunduk dan mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Sementara dicela dia hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya selesailah persidangan. Ternyata 4 hari kemudian anak muda ini meninggal dunia yang mencela-cela Syekh bin Baz dalam pengadilan. Akhirnya tatkala hendak disolatkan anak muda ini, sang imam kampung mau jadi imam menyolatkan anak ini, maka ada yang menegur, hati-hati anak muda ini 4 hari lalu mencela-cela Syekh bin Baz. Akhirnya tidak mau disolatkan, tidak ada yang mau solatkan. Yang solatkan cuma keluarganya, akhirnya dikubur. 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian, sampailah kabar kepada Syekh bin Baz tentang kisah anak muda ini yang telah mencela-cela dia. Maka Syekh bin Baz segera menyuruh supirnya untuk mengantar ke kuburan anak muda ini. Maka Syekh bin Baz rahimahullah mendatangi kuburan anak muda ini, kemudian beliau solat jenazah bagi anak muda ini, kemudian beliau berdoa setengah jam mendoakan apa? Anak muda ini. Tidak mungkin ada orang kalau kita taubat mati konyol, kualat kenapa? Tapi Nabi Syekh bin Baz hatinya lembut. Ya, oleh karenanya antum dapati Syekh bin Baz meskipun dia membantah ahlul bidah, dia bantah dengan kalimat-kalimat yang apa? Yang lembut. Karena memang dia tidak ada jengkel sama mereka, dia benar-benar hanya jengkel dengan bid'ah yang mereka lakukan. Tapi dia tahu mereka orang muslim, ada kecintaan ingin mereka dapat hidayah. Oleh karenanya ikhwani fillah azanillahu juga saya pernah dengar ceramah di Idaatul Quran tatkala Syekh bin Baz luar biasa hatinya. Tatkala beliau sedang ngisi pengajian, tiba-tiba ada pertanyaan, Syekh, saya mohon maaf saya telah menjelek-jelekan engkau, saya mohon ya engkau menghalalkan kesalahan-kesalahan. Kata Syekh bin Baz, ya ibni ya bunayya, wahai anakku, ya Syekh bin Baz memanggilnya dengan wahai anakku, saya sudah maafkan engkau. Dan saya juga sudah maafkan orang-orang sebelum engkau yang mencelaku, dan saya juga akan maafkan orang-orang yang akan mencelaku di kemudian hari. Sampai akhirnya orang-orang pun menangis tatkala itu. Kisah seperti tatkala ada seorang yang ingin mencuri di Syekh bin Baz, naik ke temboknya, pagarnya, tahu-tahu dia jatuh, akhirnya ditangkap oleh satpam. Syekh bin Baz lagi sholat malam waktu itu. Akhirnya Syekh bin Baz tanya, ada apa? Ada orang yang ingin mencuri. Akhirnya ditangkap oleh Syekh bin Baz, ada apa? Saya ingin mencuri. Kenapa? Ibu saya masuk rumah sakit, saya butuh 5.000 real. Syekh bin Baz malah kasih berapa? 10.000 real. Ya, ikhwan, ya. Inilah Syekh bin Baz, orang yang hatinya sangat bersih. Oleh karena Syekh Abdul Aziz Sajhan pernah bertanya, ya Syekh, kenapa engkau dicintai oleh banyak orang? Anak kecil, orang dewasa, orang tua, semua cinta sama engkau. Apa rahasianya? Kata dia, takdir Allah. Allah menakdirkan demikian. Ya Syekh, mungkin ada sesuatu yang kau lakukan. Kata Syekh bin Baz, saya tidak pernah di malam hari mau tidur kecuali saya tidak ada rasa dengki kepada siapapun. Sebelum apa? Sebelum tidur. Ini ikhwan, orang yang bisa sampai hati seperti ini, ya hatinya bersih. Ya, ini orang yang luar biasa, dan dia kata Nabi SAW, afdhalun nas, orang yang terbaik. Dan antum jangan menyepelekan ibadah ini. Ibadah hati yang susahnya luar biasa. Tidak mudah orang bisa membersihkan hatinya. Oleh karenanya kisah yang tatkala dalam Musnad Imam Ahmad, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan. Hari berikutnya Rasulullah mengatakan akan muncul seorang penghuni surga. Ternyata yang muncul orang itu juga. Hari ketiga Rasulullah SAW akan muncul penghuni surga. Yang muncul juga orang itu. Ternyata di akhir hadis, apa amalannya? Dia tidak punya amalan apa-apa. Dia tidak sholat malam, dia tidak puasa sunnah,
ternyata dalam hatinya kata ini, saya tidak pernah dengki kepada siapapun dan saya tidak pernah hasad kepada siapapun. Inilah yang menyebabkan dia masuk surga. Karena sebagian ulama menyebutkan bab salamatus sadr sababu dukhulil jannah. Sebagian ulama menyebutkan dalam kitab bahwasanya bersihnya hati merupakan sebabnya masuknya apa? Masuk surga. Ini amalan yang luar biasa. Oleh karena ikhwan fillah azanillahu, kalau ada orang yang bersalah kepada kita atau orang mencela kita, sudah kita maafkan. Maafkan, dia dapat pahala dan kita bisa menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.